Teman-teman sekalian tahu gak sih apa yang baru saja dilakukan oleh Moza adalah tahap pertama dari observational learning-nya Albert Bandura, yaitu analisa atau attention. Agar pembelajaran bisa terjadi, seseorang itu harus memperhatikan secara sesama model yang ditirunya. Kalau di sini, Moza itu secara sadar mengamati karakteristiknya Arya, mulai dari posisi duduknya, fokus matanya, hingga kemampuan menyaring distraksinya. Jika tidak ada perhatian, maka proses pembelajaran itu tidak akan pernah dimulai. Sumpah ya, kayak gue salut banget deh liat si Arya. Maksudnya dari tadi kita lagi di kantin, lihat dia lagi nugas, terus di situ lagi nugas. Maksud gue tuh kayak kok gak ke distract gitu, kayak fokus aja. Iya, sumpah gue kayak ngeliat Arya sendiri itu, ini gue jadi keinget sesuatu deh. Sesuatu apa? Tugas soal kita nggak sih? Iya, sumpah gimana dong? Mana tugasnya Gue susah belum. banget. Cari tempat yuk. Yui, gue lupa Ayo, banget. sumpah. Yuk. Nah, kalau yang ini namanya itu remembering atau retention. Setelah memperhatikan perilaku model, informasi tersebut itu harus disimpan di dalam memori dalam bentuk gambaran mental atau simbolis. Perilaku Arya yang produktif menjadi pemicu bagi Grace untuk mengingatkan kewajiban akademisnya sendiri. Ingatan inilah yang nantinya akan menggerakkan tindakan berikutnya. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu imitasi dan juga reproduction. Di tahap ini, ingatan yang disimpan tadi diubah menjadi tindakan fisik nyata. Dalam kasus ini, Moza melakukan replikasi motorik. Dia meniru gestur tubuh Arya, meniru keputusannya menggunakan earphone, dan juga mulai memproduksi ketikan tugasnya sendiri. Keberhasilan tahap ini itu bergantung pada kemampuan fisik dan fasilitas yang dimiliki oleh si peniru. Itu kan banget, Grace. Ih, sumpah. Jangan si Arya aja ngerjain tugas sampai segini. Maksudnya kita nggak bisa sih. Iya sih, harusnya lu kayak Arya. Fokus dan Semangat, Je. Lu pasti bisa kok kayak Arya. Kita pasti bisa ngerjain sampai selesai. gue akan kayak dia. Dan yang tahap terakhir adalah motivasi atau motivation. Seseorang itu tidak akan melakukan imitasi jika tidak ada dorongan atau keuntungan yang didapat. Nah, Grace akhirnya ikut belajar karena dua motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman sosial, yaitu stres sendirian atau negative reinforcement. Dan yang kedua, mendapatkan hadiah berupa tidur nyenyak seperti modelnya, atau vicarious reinforcement. Ketika keempat tahap ini terpenuhi, maka terjadilah observational learning.